Oke, halo semuanya. Eh, Ketemu lagi ya di episode kali ini. Eh, Beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu, saya pernah membuat episode mengenai wheelset Novatec ya. Novatec Jetfly waktu itu dan Novatec Jetfly sempat itu ya populer ya karena jajaran wheelset Novatec ini sangat best value ya, value for money-nya itu tinggi, jadi harganya dengan fitur-fiturnya dan performanya serta durabilitasnya itu tinggi-tinggi sekali gitu ya, sangat-sangat tinggi. Bahkan sekarang Anda masih bisa mendapatkan Novatec Jetfly itu uh, di bawah 5 juta tapi performanya itu Anda bisa andalkan gitu ya, bertahun-tahun ke depan gitu. Nah, terakhir-terakhir ini saya beruntung bisa menikmati itu ya, apa itu, Tambora, Polygon Tambora. Dan Polygon Tambora yang seri A9X ini ternyata di kit dengan wheelset Novatec G4 ini ya. Makanya ini saya perlu membuat review karena saya kaget ternyata G4 ini ya juga karbon. Yang lebih kaget lagi kok saya baru tahu bahwa ternyata Novatec juga ada wheelset dedicated untuk gravel. Ya saya baru tahunya ini dari Tambora ini. Kalau saya misalnya ndak sedang bersepeda dengan Tambora ya saya nggak tahu begitu. Ya, saya tahunya adalah Novatec yang seri karbon tuh road semua, yang R3, R5 begitu. Ternyata ada Novatec G24. Ya. Dan ternyata memang Novatec G24 karbon gravel wheelset ini memang didedikasikan full untuk gravel. Tahu dari mana kita tahu? Ya, dari lebar rimnya itu. Bukan profilnya ya, tapi lebar daleman rimnya itu yang melebihi 21 mm. Jadi Novatec ini sudah dengan speknya itu aslinya itu sudah 23 ya, 23 mm, 24 bahkan inner width-nya itu 24. Jadi dia bisa mengakomodasi ban-ban dari 34 mm, 30 mm paling minim itu 30 mm ya. Anda tambahkan 5 mm dari inner width-nya itu. Kalau inner width-nya 24, tambahkan 5 mm. Jadi 29, anggap 30 lah. Kalau 28 nggak bisa karena dia terlalu kecil, nanti bisa lepas itu itu bannya. Ya, jadi anggap kita bisa memakai 30C sampai dengan 50C ya. Tubeless lagi. Ya. Jadi G24 ini hookless tubeless ya. Hookless tubeless kalau misalnya untuk gravel sih enak. Ya, masangnya enak. Di tubeless ya juga enak. Jadi praktis begitu. Kalau road bike ya mungkin bahaya atau apa ya, karena kalau kecepatan tinggi mungkin ada kejadian-kejadian yang ban luarnya itu bisa lepas begitu. Ya, tapi itu kasusnya sedikit sih di World Tour Team dan sempat dijadikan masalah ya. Akhirnya produsen wheelset sudah tidak mau hookless lagi. Ya, tapi nggak masalah. Walaupun Novatec ini hookless, saya merasa kok tambah enak begitu. Karena masang-masang ban tubeless di hookless rim itu lebih enak gitu. Ya, oke. Nah,
Eh, Bagaimana feelingnya setelah saya mancal Tambora ini 500 kilometeran ya. Sudah 500 kilometer. Jadi kalau misalnya saya membuat review itu saya pastikan paling enggak minimum 500 kilometer. Sehingga saya bisa tahu feelingnya gimana, ya plus minusnya di mana ya. Awalnya, awalnya ya saya merasa Tambora ini berat ya. Kok berat ya? Ya selalu begitu kan. Ya kalau awal-awalnya dulu waktu saya mencoba Opor Rapid Ray itu juga kok berat ya karena saya baru unpack dari dosnya kemudian saya pasang. Sama juga Tambora ini fresh, baru karena saya dipinjamin teman. Dia salah size ya. Saya dipinjamin kemudian saya pakai, loh kok agak berat. Tapi seiring dengan berat itu semakin saya jalan ya nggak apa-apa itu. Ya oke-oke aja ternyata ya. Performansnya dalam hal gelinding ya mutar gitu ngikuti ya. Dia tidak ada sedikit pun merasa bahwa saya ditarik ke belakang gitu ya, tarik ke belakang artinya digandoli ya, itu kan berarti wheelsetnya lembek ya, wheelsetnya meleot gitu, tapi ini enggak ya. Jadi waktu saya pulang saya pelajari mungkin ternyata yang membuat saya berat itu bannya Maxxis Reviews ini. Ternyata memang benar waktu saya baca reviewnya Maxxis Reviews memang agak berat dengan alasan bahwa puncture protection-nya itu tinggi. Jadi lantas saya ngerti, oh memang Tambora ini memang spesial untuk jarak-jarak jauh. Semakin jauh, semakin hebatlah Tambora ini gitu. Ya, dan semakin jauh otomatis kan Anda butuh ban yang benar-benar tahan terhadap uh, bocor gitu. Seperti saya waktu di EJJ itu bocor berapa kali itu. Ya, sangat menyusahkan sekali. Andai kata kalau misalnya sepanjang perjalanan tidak bocor, alangkah indahnya, ya kan? Alangkah semuanya itu baik gitu ya. Ya mungkin Maxxis Reviews itu memang dirancang untuk itu ya, perjalanan-perjalanan panjang. Tapi saya nak mereview tentang Maxxis Reviews tentang Novatek G4 G24 ini. Ya, saya tidak masalah dengan misalnya profilnya hanya sekitar 30 mm ya. Ya, nggak masalah soalnya buat apa? Misalnya karena gravel aero-aeroan sampai dipasang 5 cm 6 cm itu buat apa juga. Ya, saya malah khawatir kalau misalnya 5 cm 6 cm itu kena batu cetok retak ya, itu ya nggak lucu ya kan. Kalau semasa Anda sepedaan gravel ya. Jadi 30 mili lah, oke. Karena saya juga merasa bahwa nanti spoke yang panjang itu membantu saya untuk nyamannya itu. Jadi ada sedikit sedikit apa ya? Pir begitu ya, sedikit suspensi lewat uh, spoke yang panjang itu. Ya. Jadi uh, wheelset ini nyaman sekali, sangat nyaman. Tapi stiffness-nya juga dapat ya. Kalau mau tahu G24 ini dibanderol berapa sih? Ternyata ya nggak mahal-mahal amat ya. 10 jutaan ya. 10 jutaan untuk wheelset karbon. Ya, udah masuk ke kelas-kelasnya Strummer juga ya. Strummer yang saya pakai di 33 Explorer itu ya kelasnya sekitar 7-8 jutaan ya. Strummer kiri huri itu. Nah ini Novatek branded ya, dengan hub yang menurut saya handal ya, ada anti bite-nya ABG, anti bite gap dan sebagainya. Ya. Jadi siapakah kompetitor G24 ini? Ya, kalau saya lihat di pasaran kompetitor G24 itu ya ada Shimano, tapi GRX yang itu alloy ya, hampir menyentuh ya segitu, hampir menyentuh.
Alloy GRX, tapi seri GRX. Mau naik ke atas, GRX yang tipe karbon, wah sudah jebol ke 18 juta. Ya, RX berapa? Yang tipe RX 870 itu aja sudah 18 juta 800 karbon. Yang tipe RX 880 malah sudah menyentuh hampir menyentuh 25 juta. Ya, tentunya kan brand Shimano udah nggak diragukan lagi. Kalau misalnya Anda sedang mencari yang benar-benar performa yang premium, bisa ke Shimano ya, yang RX 870 atau RX 880. Ibaratnya yang 870 itu Ultegranya, yang 880 itu Dura-Ace-nya GRX. Ya, dengan profil yang sama 32 mm. Cuman yang Shimano lebih menang lebar sedikit 25 mm internalnya, yang Novatec 24. Ya, tapi dengan selisih hampir separuh harga. Ya, saya tidak menemukan bahwa wheelset ini Novatec ini ada kendala atau apa, misalnya memperlambat jalan saya, tapi enggak, saya merasa lebih enjoy. Mungkin kalau misalnya saya mau lebih cepat sedikit begitu ya, saya akan ganti ban, karena di 3D Explorer saya memakai Schwalbe Pro One, yang Pro One, tipe Pro One yang tubeless easy. Jadi enak-enak aja, rollingnya ya juga bagus gitu. Cuman ingat saya pernah kebocoran itu loh. Saya juga pernah kebocoran ya, jadi itu problem. itu Pro One itu sempat memberi saya problem ya. Tapi Maxxis ini berhubung saya baru jalan 500 km dan semua all fine aja. By the way, saya tidak tubeless loh ya, walaupun hookless. Ternyata ada ban dalamnya. Ya sudahlah, saya menerima, it's okay. Jadi selama itu bisa dipakai, saya tidak masalah. Makanya kok saya merasa abot. Ternyata tidak di tubeless ya. Suatu saat nanti mungkin akan saya tubeless sehingga saya bisa benar-benar full menikmati G24 Novatec ini sesuai dengan yang dirancang ya. Dia kan dirancang tubeless ya. Jadi ya harusnya ya tubeless dong. Yang dirancang tubeless ya. Oke. G24 10 jutaan, udah karbon 30 mm profilnya, dan inner width-nya 24 mm. Itu sudah pilihan tepat untuk gravelan. Jadi kalau misalnya Anda punya sepeda gravel apapun yang wheelsetnya masih alloy dan butuh wheelset untuk upgrade ya atau apapun, pastilah upgrade pertama yaitu pasti dari wheelsetnya. Apalagi harganya tidak di atas 10 juta. Bahkan misalnya Anda bisa dapat itu yang di bawah 10 juta kalau Anda benar-benar. Nanti saya akan cantumkan linknya ya. Barang-barang dengan harga yang paling kompetitif, paling murah untuk Anda. Oke. Gitu saja mengenai G24 ini. Ya, ada video mengenai perjalanan saya dari Surabaya ke Malang menggunakan G24 Novatec ini. Oke. Sekian. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Oke.